Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua santri kelas 8 An-Nahl? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Mari kita mulai saja bimbingan kelompok kali ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, terima kasih kepada para santri yang mau bergabung di Zoom siang hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat Bapak kepada yang belum datang, nggak apa-apa, kita mulai saja. Materi Bapak kali ini tentang melanjutkan yang kemarin. Sebetulnya Bapak ingin masuk ke materi gaya belajar. Kan kita udah belajar tentang orientasi BK, yaitu khusus di kelas 8A, sosial drama, kemudian kemarin tentang bully. Bapak mau masuk ke tema bimbingan belajar. Cuma Bapak ingin mengevaluasi dulu nih, tantangan yang Bapak kasih kemarin itu baru 4 kelompok yang mengumpulkan. Kelompok Lutfi juga masih bertanya, katanya udah sudah mengerjakan tapi belum ada yang mengumpulkan. Bapak ingin perjelas yang kemarin itu masing-masing orang bikin kelompok sekitar berempat atau berlima. Harapannya masing-masing saling bertanya satu sama lain, mendiskusikan ini apa sih yang mau kita rampungkan gitu, yang mau kita kerjakan dari tantangannya Pak Oki. Alhamdulillah ada yang bahkan sampai bikin Word-nya. Nah ini nanti Bapak bantu pengerjaannya seperti apa. Dan Bapak jelasin kenapa Bapak ngasih penugasan seperti itu. Bapak ingin menyapa Lutfi, juga sehat Lutfi. Kemarin tugasnya ada di siapa Lutfi? Senin ya baterainya habis Oh, saya bisa oh. Bapak ingin perjelas yang kemarin. Yang sudah mengerjakan Bapak ucapkan terima kasih. Alhamdulillah teman-teman sudah berusaha menjawab tantangan dari Bapak. Sebetulnya itu tantangan itu untuk semua orang sih. Jadi ketika dia melihat permasalahan apapun, tantangan terbesarnya adalah bisakah kita berkomunikasi dengan orang lain, mencoba mendefinisikan masalahnya apa, mencoba menganalisis faktor penyebabnya apa, dan mencoba berpikir bersama apa langkah yang bisa kita jalankan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bapak akan share sebuah video tentang persepsi dulu ya pertama. Mami. Iya sayang. Mami, ulangan Rara dapat 90. Wih pinter, sudah hampir 100. Ulangan apa sayang? NTK 30, Hah? PS 30, Hah? Bahasa Indonesia 30. Tuhan, masa kecilku terulang kembali. Masuk, belajar. Dari pengalaman menonton tadi, kira-kira ada yang bisa menangkap intisarinya nggak? Si anak udah bawa ulangan ya, hasilnya 90 katanya. Wah, ibunya udah senang banget, udah mendekati 100 kayak gitu. Tapi pas ditunjukin matematika 30, bahasa Inggris 30, IPS 30, kira-kira reaksi atau respon ibunya jadi gimana tuh? Atau Mufid mungkin, Mufid? Enggak, kemarin. Ketonton nggak yang barusan, Fit? Ketonton. Tentang apa itu, Fit? Videonya? Apa ya? Nilai 30. Nilai 30. Jadi si anak itu punya persepsi yang berbeda ya sama orang tuanya ya? Ya. Nah, kira-kira ada yang persepsinya perlu Bapak bantu tentang tantangan yang Bapak kasih sebelumnya gitu, untuk memetakan permasalahan sosial yang dialami santri, baik di sekolah maupun di pesantren gitu. Ada ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah mengumpulkan. Yang belum, ini Bapak akan bantu. Ya, Bapak
share lagi. Nanti akan Bapak titipkan lewat WA kemungkinan ya. Kalau nanti ditunjukkan kurang lebih akan seperti ini. Ini terlihat tidak? Hurufnya terbaca nggak? Burem. Oh, buram. Diperbesar lagi. Terbaca nggak? Nama ketua, Kebaca. anggota. Nah, ini kalau di Word kan bentuknya akan jadi seperti ini nih. Nomor 1 sampai 7. Temuan masalah sosial santri, baik itu terjadinya di sekolah maupun di pesantren atau asrama. Faktor penyebab masalahnya apa? Bisa dari diri santri sendiri, dari lingkungan, atau dari orang lain. Terus alternatif solusinya, atau agar masalah tersebut bisa berkurang atau selesai. Jadi satu masalah, satu faktor, satu solusi kayak gitu minimal. Gitu. Kalau solusi sih bisa macam-macam gitu, faktor juga sama bisa macam-macam. Cuma kita mendefinisikan dulu masalahnya apa. Nah, Bapak ucapkan terima kasih nih ke teman-teman yang kemarin sudah berdiskusi mengerjakan tugasnya. Ini akan Bapak tayangkan satu lagi tentang kalau kita punya kepedulian sosial dan kita melihat ada permasalahan sosial, apakah itu ada di diri teman kita, atau di diri kita, atau di lingkungan kita, maka kita bisa menggunakan kekuatan kerjasama tim untuk mengatasi masalah itu. Nah, itu sebetulnya harapan Bapak. Ini Bapak tayangkan satu lagi ya. Ini ada sekelompok. It's smarter to travel in groups. Bapak akan sampaikan tentang PBL ya, Problem Based Learning. Alasan kenapa Bapak kemarin menyampaikan seperti yang Bapak sampaikan kemarin. Itu alasannya sederhana, ini Bapak akan share screen lagi. Bapak akan tunjukkan yang ini aja. Jadi di pembelajaran berbasis masalah, kemarin itu Bapak ingin menyebutkan ke teman-teman santri, apalagi kelas 8 itu yang megang BES, ya, Badan Eksekutif Santri, di mana kepemimpinan ada di pundak teman-teman, amanah diserahkan ke teman-teman. Itu harapannya apa? Kita terpanggil bertanggung jawab untuk kondisi yang terjadi di pesantren kita tercinta. Gitu. Kemarin Bapak bawain tentang kecerdasan emosi, Bapak bawain tentang pengendalian diri, Bapak bawain tentang bullying. Itu harapannya jadi stimulan nih, teman-teman akan menemukan masalah apa selama di pesantren. Dan masalah itu tidak otomatis jadi tanggung jawab guru aja atau pembina asrama saja, walas itu bukan tanggung jawab kepala sekolah aja, tapi tanggung jawab kita juga gitu. Selaku yang berinteraksi sehari-hari di sana gitu. Maka ketika ada gosok, ini cara ngatasinya gimana? Ketika piring nggak dicuci, cara ngatasinya gimana? Ketika rebutan kamar mandi, cara ngatasinya gimana? Bapak bawa nih tentang problem based learning. Jadi di problem based learning itu ada beberapa langkah. Pertama, siswanya akan Bapak orientasi untuk memahami masalah. Bapak jelasin, Bapak motivasi kenapa kita harus peduli sama yang namanya masalah. Karena kalau kita bukan bagian dari solusi, kita adalah bagian dari masalah. Kalau kita nggak berbuat sesuatu untuk mengatasi masalah itu, maka masalah itu akan senantiasa ada. Sampai kita keluar dari sekolah pun, masalah itu juga bakal tetap ada. Kayak gitu.
Tapi kalau kita jadi satu angkatan yang ingin memecahkan masalah itu dan tidak ingin masalah itu muncul kembali di angkatan selanjutnya, maka alhamdulillah kita jadi bagian dari solusi kayak gitu. Kemudian mengorganisir siswa. Nah, Bapak ingin bagi-bagi per kelompok, silakan bikin 4 sampai 5 orang satu kelompok. Cari masalahnya apa, definisikan seperti itu. Terus Bapak kasih tadi word-nya gitu ya. Nah, sama Bapak akan dibimbing untuk investigasi penyelidikan. Ketika teman-teman nulis kemarin tentang gosok, maka teman-teman definisikan gosok itu apa sih? Kenapa sih terjadi gosok? Boleh buka internet, boleh cari artikel, atau boleh cari ini, insya Allah bisa lebih memperkaya pembahasan kita gitu. Nah, tujuannya apa? Nanti teman-teman akan menjadi problem solver, pemecah masalah gitu ya. Nah, ketika sudah ditulis tuh ya dalam Word, sudah didiskusikan secara kelompok, maka nanti bisa dipresentasikan, disajikan hasil di pertemuan selanjutnya, apakah hari Kamis atau hari Jumat. Bapak ingin yang sudah mengumpulkan dan yang nanti yang belum mengumpulkan juga sama, Bapak kasih kesempatan untuk mengutarakan. Bapak lanjutkan ya. Di orientasi, di organisasi, dibimbing untuk investigasi masalah, nanti masing-masing kelompok menyajikan hasil, terus menganalisis evaluasi masalah. Nah, Bapak kepengen gini, ketika teman-teman kemarin ya, misalkan kelompok Mufid ada nih, sudah menyelesaikan, kelompok Muslim juga sudah menyelesaikan. Tapi Mufid ini di rumah ya permasalahannya ya. Bagus sekali ini. Di lingkungan rumah, mengapa kita tidak bisa untuk lepas dari laptop dan HP supaya waktu kita tidak disia-siakan lagi. Kalau masalah waktu, kita sebagai santri kita harus menjaga dan membagi waktu sebaik-baik mungkin daripada disia-siakan. Kita kalau di rumah wajib menjaga lisan. Kita di tempat lain juga kita harus bisa menjaga lisannya dari omongan kotor maupun kasar. Kalau di rumah wajib membanyakan waktu membaca Al-Quran dibanding main HP atau laptop. Kalau ada tugas ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita banyakin waktu di Al-Quran dibanding HP, misalkan 2 jam atau 2,5 jam Al-Quran, 2 jam HP, 2,5 jam Al-Quran. Gitu. Kalau kita di rumah mainnya nggak kenal waktu, tapi apakah bagusnya kita membagi waktu sebaik-baiknya untuk belajar membaca buku selawatan dibanding main? Bagaimana cara menghindari diri untuk tidak terjebak main HP dan laptop? Nah, ini masing-masing punya jawabannya kayak gitu. Jadi masalahnya banyak. Mungkin kalau teman-teman mau menambahkan masalahnya nggak hanya di asrama ataupun di sekolah, boleh juga menambah permasalahan santri yang permasalahan sosialnya di rumah. Masalah dengan orang tuanya apa, dengan adiknya apa, dengan ayahnya apa, macam-macam seperti itu ya. Ketika teman-teman udah mendefinisikan masalah, mengetahui faktor penyebab masalah, dan punya solusi yang didiskusikan secara kelompok, Bapak ingin teman-teman meng-create atau membuat skenario bermain peran secara sosiodrama, memunculkan adegan-adegan itu lagi. Contoh kayak ada yang ngangkat tentang gosok, munculin tentang gosok sosiodramanya. Misalkan di sini mungkin sama siapa kelompoknya. Misalkan Fatir sama teman-teman Fatir gitu ya, bikin lagi adegan gosok. Tiba-tiba ada suara sendal gitu, srek, srek, srek. Tapi di Zoom nanti kita bikinnya kayak gitu. Nah, ketika ada adegan itu, ketahuan nih ngegosok kayak gitu. Terjadilah konflik sosial antara pemilik sendal yang asli dengan pengambil sendal tanpa izin gitu. Maka dimunculkan dalam sosiodrama. Terus nanti ada yang jadi ustadznya, nanti ada yang jadi orang tuanya atau jadi teman mainnya dan siapanya, sehingga nanti sosiodramanya bisa lebih hidup daripada sekedar berdua saja. Itu yang Bapak harapkan kayak gitu. Bisa dimengerti untuk sesi kita selanjutnya? Iya, jadi kan Bapak punya beberapa tahap nih dari sejak awal di kelas An-Nahl ya, terutama yang udah pernah dibuat YouTube-nya sama Bapak. Pertama kita main sosiodramanya secara luring di kelas, nggak pakai Zoom. Terus kita coba pindahkan sosiodramanya ke Zoom.
sosial dramanya kita coba pindahkan ke Zoom. Nah, di tayangan-tayangan awal kita masih banyak gangguan teknis gitu ya. Terus Bapak ingin mematangkan nih di kelas Anahal. 3 pasang aja bermain peran di sosial drama dalam Zoom ini, itu Bapak udah senang banget. Kartu yang kemarin, kartu kuning, kartu merah sama kartu ungu. Kayak gitu. Setelah bikin adegan sosial drama di Zoom, kita udah nyoba di sana belum. Di sini, di ruang rapat, mati lampu, hujan besar. Kemudian di sesi bullying. Untuk yang ini akan Bapak sampaikan di grup WA. Nanti bagi kelompok yang kemarin sudah mengerjakan, tinggal memindahkan saja ke dalam tabel ini. Kalau ada yang kurang lengkap bisa dilengkapi. Bagi kelompok yang baru terbentuk, bisa memilih siapa ketua kelompoknya, lalu berdiskusi. Boleh juga bertanya ke kelompok yang sudah jadi tugasnya, boleh berdiskusi bebas apa aja. Boleh bantu satu sama lain. Kenapa? Karena ini adalah masalah kita bersama. Jadi kalau masalah kita bersama, baiknya dipecahkan atau diselesaikan oleh kita bersama juga, seperti itu. Nah. Tahapan yang ingin Bapak sampaikan berikutnya adalah ketika teman-teman sudah memetakan masalah ini menjadi masalah yang terdefinisikan, maka masing-masing dari anggota kelompok itu memikirkan ini bagaimana caranya membuat skenario drama, sosiodrama dari masalah ini. Ya, ada masalah gosok, masalah buang sampah sembarangan, masalah misalkan susah dibangunkan, masalah malas ke masjid, masalah macam-macam ini yang disampaikan gitu ya. Berbohong pada orang tua atau apapun gitu ya, masalah-masalah sosial yang teman-teman hadapi, teman-teman alami, boleh diperankan lagi di sosial drama itu. Seperti itu. Ini Bapak langkah-langkahnya ya, Bapak akan sampaikan langkah-langkahnya. Seperti ini, terlihat tidak? Ya, jadi ada beberapa tahap, ini 5 tahap. Tahap 1, Bapak kasih orientasi masalah kita tentang sosial santri gitu ya, permasalahan sosial santri. Bisa pengendalian diri, bisa emosi, bisa macam-macam. Tahap kedua, mengorganisasi santri untuk belajar berkelompok nih, dengan kelompoknya masing-masing. Tahap ketiga, bikin penyelidikan, ya investigasi. Tahap keempat, sudah dipetakan, itu masuk ke dalam format yang Word, disajikan di pertemuan berikutnya. Bapak minimal ingin ada 3 kelompok yang menyajikan hasil temuannya. Temuan masalahnya apa aja, faktornya apa aja, alternatif solusinya bagaimana, itu tahap berikutnya. Tahap selanjutnya adalah analisis nih, apakah pendekatan pemecahan masalahnya itu udah bagus, atau perlu ada alternatif solusi yang lain. Nah, nanti Bapak ingin masalah-masalah itu dikonkretkan, diwujudkan dalam bentuk sosiodrama. Bisa ya semuanya? Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Oke, mungkin untuk hari ini Bapak cukupkan sampai jam 2 dulu aja. Khawatir juga kan ada yang butuh istirahat, bersiang ya. Kita sama-sama akhiri Zoom meeting ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha Allahumma illa anta bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.